Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Novia dengan nomor NIM 211922066, mahasiswi semester 6 Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Video ini saya buat diperuntukkan untuk kelengkapan tugas besar UAS mata kuliah Isu dan Krisis Manajemen. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai pengendalian isu miring baik pada perusahaan maupun organisasi. Pada prinsipnya, isu secara umum menunjukkan adanya kabar angin yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak jelas kebenarannya mengarah kepada individu, kelompok, organisasi, bahkan negara. Nah, isu ini juga berdampak pada krisis, yang mana kita tahu bahwa krisis merupakan suatu keadaan yang mengancam kestabilan. Menurut Wikipedia, krisis merupakan setiap peristiwa yang terjadi mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya isu yang tidak segera direspon, ditanggapi, dikelola, dan ditangani dengan baik menjadi pemberitaan besar di berbagai media, meningkat menjadi opini publik, menjadi pembicaraan masyarakat luas, dan akhirnya menjadi krisis. Lalu adapun langkah-langkah pengendalian isu. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Tujuan utama dari identifikasi isu ini adalah untuk menempatkan prioritas awal dari berbagai isu yang mulai muncul. Isu-isu tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya jenis isu, sumber respon, geografi, jarak terhadap kontrol, kepentingan, faktor tingkat dampak, serta kemungkinan. Lalu langkah kedua yaitu ada analisa isu. Analisa isu meliputi inventarisir. Untuk memperkuat data baru, sebaiknya dilakukan riset secara kualitatif dan kuantitatif, pengalaman organisasi atau perusahaan di masa lalu dan saat ini. Menganalisa situasi saat ini dan menentukan intensitas isu yang tengah berlangsung. Langkah yang ketiga yaitu strategi perubahan isu. Terdapat 3 pilihan untuk menghadapi perubahan, yaitu strategi perubahan reaktif, mengacu pada keengganan suatu organisasi untuk berubah dengan penekanan pada melanjutkan sikap lama, contohnya dengan berusaha untuk menunda keputusan kebijakan publik yang tidak dihindari. Keengganan untuk berubah ini jarang menyisakan ruang bagi kompromi terhadap masalah legislatif. Strategi yang kedua yaitu perubahan adaptif, menyarankan pada keterbukaan terhadap perubahan serta kesadaran bahwa hal ini tidak bisa dihindari. Pendekatan ini berlandaskan pada perencanaan untuk mengantisipasi perubahan serta menawarkan dialog konstruktif untuk menemukan sebuah bentuk kompromi dan akomodasi. Strategi pilihan yang terakhir yaitu ada strategi respon dinamis, mengantisipasi dan mengusaha untuk membentuk arah keputusan dan kebijakan publik untuk menentukan bagaimana berkampanye melawan isu akan dilakukan. Lalu langkah pengendalian isu berikutnya yaitu program tindakan terhadap isu. Setelah memilih satu dari ketiga pendekatan di atas untuk merespons setiap isu, organisasi harus memutuskan kebijakan yang mendukung perubahan yang diinginkan untuk masuk ke tahap keempat. Tahap ini membutuhkan koordinasi sumber-sumber untuk menyediakan dukungan maksimal agar tujuan dan target tercapai. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Evaluasi terhadap setiap rencana maupun pelaksanaan program akan menunjukkan bukti-bukti kepada manajemen tentang berbagai hal. Lalu untuk dapat memahami lebih lanjut pengendalian isu, saya sampaikan ada beberapa contoh. Saya ambil salah satu contoh dari pengendalian dan pengelolaan isu brand merek Taco Bell. Kasus ini terjadi pada tahun 2014, tergugat kampanye daging musiman Taco Bell 2014. Krisis ini berawal dari Yum Brands, induk usaha Taco Bell. Induk perusahaan digugat karena daging yang dipakainya. Gugatan itu dikarenakan Taco Bell menggunakan daging musiman yang hanya berisi 35% daging sapi, selain kebohongan pada iklan mereka. Bagaimana Taco Bell menjawab isu ini? Taco Bell dengan eksplisit mengakui klaim palsu itu dan menjelaskan bahwa bahan baku sesungguhnya adalah 88% daging sapi dan 12% resep. Mereka pun menceritakan apa saja bahan-bahan rahasia yang terdapat pada resep mereka. Perusahaan dengan cepat merilis sebuah kampanye multiplatform dalam dunia PR bertajuk "Tidak Begitu Rahasia". Selain iklan di surat kabar tradisional, mereka juga menggunakan dunia online seperti YouTube, Facebook, dan banyak lagi.
Hasilnya, konsumen menyambut baik kampanye Taco Bell itu, platform media sosial mereka pun semakin bersinar, dan sebagian besar komentator mendukung sikap perusahaan itu. Kurang dari 4 bulan kemudian, gugatan berhasil dilumpuhkan dan Taco Bell telah benar-benar terhindari dari bencana dalam dunia PR. Contoh program pengendalian isu yang saya alami dalam dunia kerja, karena saya bergerak di bidang industri barang, terutama pada produk bunga. Beberapa customer mungkin merasa bahwa bunga yang dikirimkannya itu kurang segar. Nah, beberapa waktu saya sempat mengalami kejadian bahwa customer itu komplain dan menyatakan bahwa bunga yang dikirimkannya itu tidak segar, sehingga hal ini menjadi isu bagi perusahaan dan menyebabkan kepercayaan customer terhadap perusahaan itu menurun dan menjadi sebuah krisis. Untuk menangani hal ini, maka kami dari tim perusahaan akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan mengganti bunga yang dikomplain oleh customer itu, dan menerbitkan di Instagram dan juga di website kami bahwa produk yang dikirimkan kami merupakan barang segar yang kami panen langsung dari kebun, sehingga hal ini dapat mengatasi isu-isu yang terjadi sebelumnya yang terjadi pada perusahaan. Demikian sedikit sharing dari saya untuk pemenuhan tugas besar ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan maupun penyampaian sedikit materi. Saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa.